Allah akan berikan pertolongan, Allah berikan bantuan. Akan tapi bantuan ini Allah berikan setelah adanya penyerahan dari hamba tersebut kepada Allah. Dan tidak akan menyerahkan urusannya kepada Allah kecuali setelah ada keyakinan di dalam dirinya bahwasanya Allah memang zat yang pantas untuk diharap untuk memberi pertolongan kepadanya. Makanya menyerahkan kepada Allah ini terlebih dahulu harus kita dahulukan daripada mendahului daripada pertolongan itu. Jadi yang banyak menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun yang bakal banyak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bab lain disebut bab tawakal ada. Jadi kalau seseorang itu datang kepada seorang manusia misalnya, ingin minta bantuan, itu sebetulnya itu secara otomatis itu sudah ada di dalam benak dan pikirannya bahwasanya orang itu adalah bisa membantuku. Dalam dugaan paling tidak dia bisa membantu. Kemudian setelah itu menyerahkan, saya punya masalah begini-begini, dan dia punya kemampuan untuk membantu. Nah kalau tidak membantu kita ini, pertama adalah salah alamat. Contoh, kalau kita datang kepada seseorang yang kita yakin tidak akan bisa membantu, kenapa kita minta bantuan kepadanya? Kita akan minta bantuan kepada orang yang tidak akan bisa membantu kepada kita. Bagaimana? Manusia ini kita membuat contoh saja. Jadi kalau kita datang kepada seseorang minta bantuan, tentu dalam dugaan kita dia akan bisa membantu. Kemudian adab kita dengan dia itu bagaimana? Kita prasangka baik dulu dong dengan dia. Kalau dari awal, orang kayak ini gak bakal bisa bantu, kira-kira gimana? Marah dia, kurang ajar, bener sudah datang begini bilang aku gak bisa bantu. Nah itu ya. Mesti kita punya prasangka baik bahwa dia bakal bantu. Ini satu pangkat kita manusia, dengan manusia pun ada adab. Bagaimana dengan Allah pencipta kita? Maka kita besarkan harapan kita. Allah Maha Kuasa untuk membantu kita. Ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Dan ini yang mengundang bantuan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ada orang diganggu, tidak mengadu kepada manusia, ngadu kepada Allah, ini lebih dahsyat lagi, mengundang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah, Allah innallaha basirum bil ibad. Allah Maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Setelah kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, ini dalam banyak hal. Urusan duniawi, ekonomi, gundahnya hati, jodoh, anak, segala macam, maka biasalah kita mengadu kepada Allah. Allah tempat untuk mengadu. Allah Maha Kuasa untuk merubah semuanya. Allah Maha Kuasa untuk berikan bantuan kepada kita. Maka ini yang harus kita hadirkan, permohonan dan permohonan, keyakinan dan keyakinan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru nanti kita akan memetik buahnya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah memberikan pertolongan kepada hambanya yang tidak minta sekalipun ada. Akan tapi ternyata minta sendiri, memohon kepada Allah adalah juga syariat, dan itu pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan beri kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala, jika hambanya memohon kepadanya, Allah akan senang. Tapi kalau sudah hambanya tidak pernah butuh kepada Allah, maka Allah murka. Sadari makna ini, maka teruslah dan teruslah memohon, adukan segala permasalahan kita. Apa yang selama ini kita temui dalam kehidupan kita, lihat, apapun, lihat urusan pribadi kita, termasuk kekhusyuan kita dalam sholat. Kenapa sholat kok sholat susah banget khusyuk? Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pemberi khusyuk. Kenapa hati kita kurang cinta kepada Al-Quran? Kenapa hati kita kurang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa hati kita kurang cinta kepada syariat Nabi? Kenapa aku belum bisa pakai kerudung yang rajin itu kan? Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku masih melakukan sesuatu yang Allah tidak suka? Kenapa? Adukan kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan kepada Allah. Sembari kita memohon kepada Allah, maka setelah itu baru fawaqahullahu, Allah akan berikan perlindungan, Allah akan berikan penjagaan.